Assalamualaikum Gus Kang Abdul Alim. Kula saking Malaysia, sadan saking Malaysia. Ya napa Gus, sagete konsen, sagete fokus untuk menggaibkan diri kita tuh gimana caranya Gus? Yang nyata tuh hayatullah tuh Gus, uripe Allah tuh, yang bisa dinyatakan secara wujud. Caranya gimana Gus? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk agar kita bisa selalu konsentrasi, maka sadarilah dahulu, nyatakan dengan sepenuh kenyataan hakikat diri sejati manusia kita, yakni kita wajib bermakrifat kepada diri kita dahulu sebelum bermakrifat kepada Allah. Karena man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal, yang mengetahui rahasia hakikat diri sejati manusianya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah hakikat diri, hakikat sejati diri, sifat kita, sifat manusia itu adalah seluruhnya kebalikan dari sifat-sifatnya Allah, yakni sifat muhalnya Allah itulah sifat wajib bagi seluruh manusia. Maka dari itu, selama ini kita semua, kita manusia kan selalu memakai baju pakaian Tuhannya. Sifat-sifat Allah telah kita akui sebagai sifat diri kita. Wujud kita akui sebagai wujud diri manusia kita. Hidup kita akui sebagai hidup diri manusia kita. Kuasa kita akui sebagai kuasa diri manusia kita. Kehendak, daya upaya dan ikhtiar kita akui sebagai daya dan ikhtiar manusia kita. Selama ini tampilan-tampilan kita bak seperti Allah. Jadi yang mengaku, jadi yang merasa jadi Allah selama ini siapa? Allah atau kita? Yang ada di dalam hati kan nama diri manusia kita. Nyawa, jiwa, roh, hati, hidup sudah kita kuasai, kita kapling-kapling dengan nama kita. Padahal nyawa, jiwa, hati, roh itu namanya Allah, Ruhullah, Hayatullah. Inilah yang harus kita sadari bersama. Nyatakanlah dulu di hati kita sifat-sifat diri manusia kita yang kebalikan dari sifatnya Allah. Jika Allah wujud, maka tiadakanlah, maka adamlah kedirian manusia kita di hati kita, nama manusia kita di hati kita, wujud diri manusia di hati kita. Tenggelamkan hayat manusia kita di hati kita, tenggelamkan kuasa manusia kita di hati kita, sehingga suci, bersih, panah, hening dan hampa rasanya. Ketika datang kehampaan itu, ketika tiada satupun yang bisa mengaku-ngaku bahwa hidup ini, hidup manusianya sudah bersih, suci dari kemanusiaannya, maka hidup ini akan mengaku
Allah akan mengakui diri sejatinya. Seperti yang diungkap di dalam Al-Quran, Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka mengabdilah kepadaku, wa aqimis sholali dzikri, dan dirikanlah sholat demi mengingat aku. Jadi pada intinya yang dinamakan sholat di sisi Allah itu adalah di dalam segala keadaan apapun kita ingat Allah. Ingat Allah di sini bukan ingat namanya, akan tetapi ingat di sisi Allah ini adalah ingat, sadar bahwa yang berkuasa di singgah sananya hati ini hanyalah Allah. Allah lah penggerak, Allah lah yang beraf'al di dalam, luar dan dalam badan ini. Jadi Allah meliputi segala apa yang di dalam dan yang di luar badan-badan ini. Allah lah yang maha mengatur, Allah lah yang maha mencukupi segala kebutuhan badan-badan kita selama ini. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini, inilah Allah yang mengurus. Hidup inilah yang mengurus. Jadi bertaubatlah menjadi Allah. Jadilah hamba Allah yang selalu mengingat, yang selalu sadar akan Allah. Semoga bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus pencerahanipun. Mugi dados kepahaman kula belajar tahap demi tahap, mangke kula rujuk malih. Ngapunten nggih, matur suwun. Samenika Gus niki wonten asal pundi Gus? Indonesianipun pundi Gus? Matur suwun Gus. Assalamualaikum guru, saya Ardi dari Jawa Tengah. Mohon pencerahannya guru tentang Al-Maidah ayat 3. Karena saya lihat di bab kesucian itu memang kita secara syariat boleh untuk mengkonsumsinya, tapi di dalam kitab kesucian, bab kesucian yang saya lihat itu bahwa daging makanan berupa yang bernyawa itu mengandung darah dan itu diharamkan. Mohon pencerahannya guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makanan yang halal dimakan ataupun makanan yang haram dimakan di sisi Allah adalah bila ketika makan kita lalai dari Allah, itulah makanan yang haram di sisi Allah. Makan apapun. Dan makanan yang halal itu adalah hati menyadari bahwa hidup ini Allah yang menghidangkan makanan, yang menyuapi makanan, yang memproses makanan dalam tubuh ini. Semuanya hanya Allah yang melakukannya. Itulah makanan yang halal di sisi Allah, lagi berkah. Semuanya terindikasi dalam keadaan kondisi hati. Bagaimana kondisi hati Anda? Li nafsi ataukah lillahi ta'ala? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih guru pencerahannya. Semoga bermanfaat buat saya yang awam ini guru. Terima kasih guru. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru. Saya ingin bertanya tentang sholat guru. Jadi ketika sholat itu banyak sebagian awam melakukannya dengan syirik. Nah, secara ketika dia sholat beribadah itu pemikiran dan pikirannya itu kemana-mana. Itu yang banyak dilakukan orang awam seperti saya guru. Jadi bagaimana sesungguhnya sholat yang benar-benar diterima itu, dan bagaimana cara menghusukan untuk sembahyang sholat. Dan sedangkan bacaan-bacaan di dalam sholat itu semuanya terletak dari huruf, dan ini selalu kepikiran terus di dalam hati saya guru. Jadi bagaimana sesungguhnya sholat yang sebenar-benarnya diterima itu guru? Mohon pencerahannya guru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Di ayat ini orang sholat saja masih diancam oleh Allah. Bagaimana mungkin kita membanggakan sholat kita di sisi manusia, sedangkan sholat itu masih diancam neraka wail oleh Allah. Sholat yang mana yang diancam oleh Allah, diancam celaka oleh Allah, yakni sholat-sholat yang lalai dari Tuhannya, yakni ketika sholat hati menyembah berhala-berhala dunia, hati menyembah keadaan-keadaan dunia. Inilah sholat yang celaka itu. Karena pada intinya, karena pada hakikatnya, kelihatannya saja badan ini sholat, akan tetapi hakikat sejatinya bukan sholat, tapi mensekutukan Allah dengan dunia. Di dalamnya disuruh ingat Allah, lu kok malah mengingat Tuhan-Tuhannya dunia. Jadi dunia apapun yang diingat oleh kita ketika sholat, itulah Tuhan yang harus dibersihkan. Dengan apa harus membersihkan? Ya dengan Allah yang maha suci. Maka kenalilah Allah dahulu. Tanpa Allah maka takkan pernah bisa suci, karena suci itu Allah. Wa aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat itu demi untuk mengingat aku. Jadi apa hakikat yang disebut sholat di sisi Allah itu? Hakikat sholat di sisi Allah itu ketika kita mengingat Allah, bahwa hidup ini Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Coba kita ilustrasikan. Ketika Anda berjalan-jalan, akan tetapi di dalam hati Anda mengakui, mengingati, menyadari di hati bahwa sesungguhnya yang memperjalankan kaki ini bukan kaki
bisa jalan sendiri. Akan tetapi kita menyadari bahwa kaki ini ada yang menggerakkan, ada yang memperjalankan. Siapakah dia? Dialah pencipta kaki dan badan itu, yakni siapa? Hayatullah lah sebagai penggeraknya. Jadi di dalam hati kita sudah tidak ada makhluknya lagi yang merasa merajai, yang merasa mentuhani di hati dan kehidupan ini. Yang ada hanya hayatullah di dalam jalannya kaki itu. Nah, jalan kaki ini berarti kan tauhid. Berarti isinya la ilaha illallah. Coba bandingkan dengan selama ini Anda sholat, baik sholat fardu, sholat duha, sholat tahajud, puasa, ibadah-ibadah lainnya. Bandingkan kondisi hatinya. Adakah di situ Anda mengingat Allah dengan mengingat yang sebenarnya ingat bahwa hidup ini Allah? Jika memang di dalamnya Anda mengingat bahwa hidup ini Allah lah yang menguasai dan yang memperjalankan badan-badan ini di dalam sholat dan pergerakan sholat, maka hati Anda takkan kemana-mana, hanya menyaksikan polanya hidup yang menggerak-gerakkan badan ini. Dunia, hawa nafsu, iblis dan setan yang terkutuk takkan mampu menerobos singgah sananya Allah. Akan tetapi bila ketika sholat dan ibadah hati kita yang nyata, yang wujud, yang muncul kekuasaan diri manusianya lah yang menjadi raja di dalamnya, yang menjadi penguasa sholatnya, maka sekutu-sekutunya akan datang masuk ke dalam hati. Contohnya dunia masuk, contohnya mobil masuk, contohnya rumah masuk, contohnya semuanya apa yang diingati, apa yang dicintai babakan dunia akan masuk ke dalam hati. Karena mereka lah sekutu-sekutunya hawa nafsu. Itulah surga-surganya hawa nafsu yang serba dunia, kemewahan dunia, dunia pada intinya, meskipun badannya kelihatan sholat, tapi hatinya tenggelam di dalam neraka, yakni mensekutukan Allah dengan dunia. Bagaimanakah dosa mensekutukan Allah itu? Dosa mensekutukan Allah itu takkan bisa terampuni sebelum manusia itu sadar diri dan bertobat kepada Allah. Jadi agung-agungnya dosa, akbar-akbarnya dosa di muka bumi ini adalah hati mensekutukan Allah dengan dirinya. Bagaimanakah ketika Anda sholat dan ibadah disebut sholat dan ibadah, tapi kenyataan di hati Anda tidak menyembah Allah? Apakah itu disebut sholat dan ibadah? Itu kan maksiat. Meskipun kelihatannya badan-badan Anda sholat, tapi hatinya maksiat. Diutus akimis sholat li zikri, dirikan sholat demi mengingat aku, tapi kita ingkar di dalamnya. Kita nyeleweng dari Allah, kita menselingkuhi Allah dengan dunia. Layakkah kita disebut sholat? Layakkah kita disebut ibadah? Menurut manusia sangat layak sekali, karena manusia yang memandang Anda juga
menyembah badan-badannya, jadi yang dinilai hanya badan-badaniahnya, padahal hatinya hancur, fana dari Allah. Allahnya fana, Allahnya goib, Allahnya tiada. Jadi hawa nafsulah yang dipertuhankannya, dunialah yang dipertuhankannya, sekutu-sekutunya yang dipertuhankannya, setan terkutuknya yang dipertuhankannya, daripada mempertuhankan Allah di hatinya. Jadi pada intinya hakikat sholat di sisi Allah itu adalah aqimis sholat li zikri. Jadi mengingat bahwa hidup ini Allah, itulah sholat yang sejati. Maka dari itu belajar hakikat makrifat ini tujuannya agar di dalam ketika sholat kita bisa khusyuk sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan niatnya, yakni lillahi ta'ala. Selama ini kita mengucap lillahi ta'ala, akan tetapi hati selalu berdusta. Yang teraplikasi di dalam hati ternyata bukan lillahi ta'ala, tapi linafsi. Bagaimana jika begitu? Berarti kan menyembah diri, bukan menyembah Allah. Semoga bisa dipahami. Semoga saya khususnya dan Anda serta kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita selalu berpegang teguh dengan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, izin pertama bertanya siang ini Pak Yai, ada dapat informasi sampai pada saya ilmu yang disampaikan oleh seorang guru yang menyatakan bahwa menjaga makan yang tidak berdarah. Bagaimana tanggapan pandangan Pak Yai melihat hal ini Pak Yai? Karena di situ disebutkan dalam Al-Quran bahwa darah itu haram, sementara daging dan darah tidak dapat berpisah. Dalam laku syariat tentu seperti itulah adanya. Tapi bagaimana kita menyikapinya Pak Yai? Terima kasih, mohon tanggapannya Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makanan-makanan, ikutlah syariatnya bagaimana. Yang terpenting makanan yang halal dan yang haram di sisi Allah itu adalah ketika kita makan, keadaan hati kita lalai dari Allah yang memakankan, Allah yang memberikan rezeki pada kita. Itulah makanan yang haram di sisi Allah. Dan makanan yang halal di sisi Allah adalah hati selalu mengkumandangkan bahwa hidup inilah Allah yang selalu mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan badan-badan manusia. Jadi hati selalu sadar bahwa yang memakankan, yang meminumkan, tiada daya dan upaya tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terputusnya kuasa dan kehendak manusia di dalamnya. Itulah makanan yang halal di sisi Allah. Karena hati selalu mengingat bahwa hidup ini Allah. Jadi ikutlah syariat-syariat yang sudah ada
Akan tetapi yang dirubah adalah kondisi hati, suasana hati, itu yang harus dirubah. Sedangkan babakan syariat yang katanya tadi Anda utarakan, itu tak berlaku di sisi Allah. Syariat apapun semuanya berpulang kepada syariatullah. Bila manusia masih merasa dirinya bisa bersyariat, bisa mengatur-ngatur syariat, maka itu syariatun nas, syariatnya manusia, batil di sisi Allah, karena manusianya masih merajai, masih mentuhani seluruh syariat-syariat manusianya. Karena sesungguhnya manusia itu tak bisa sedikit pun bersyariat, tak bisa sedikit pun bergerak kecuali dengan izin Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.